Oke, kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, admin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik ya. Di video kali ini admin akan melanjutkan Donghua Pangkyukuan. Tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan, yang kini masih melihat keajaiban Xiaobai yang melakukan rekreasi di kolam magma. Fenomena ini tentu saja membuat semua praktisi yang melihatnya menjadi sangat kaget bukan kepalang. Mereka tahu kalau magma ini sangat panas yang jelas tak akan kuat jika harus berenang di dalamnya. Namun berbeda dengan Xiaobai, dia malah melakukan sesuatu yang di luar nalar, yaitu berenang di kolam tersebut. Dengan keajaiban ini mereka mengira di tubuh Xiaobai pastilah ada semacam harta luar biasa. Semua orang mulai berencana untuk membantai Xiaobai dan membegalnya. Si botak mencoba menasehati mereka dan melarang melakukan tindakan tersebut. Akan tetapi meski begitu Xiaobai masih terlihat santuy dan malah tak menghiraukannya dan langsung bergerak untuk mengambil fragmen darah di sana. Alhasil setelah menyerapnya nilai pengalaman Xiaobai itu terus meningkat. Di alam rahasia ini, menurut sistem Xiaobai ada sekitar 105 fragmen lagi yang harus Xiaobai dapatkan. Yang nantinya Xiaobai akan mendapati sebuah hadiah besar jika berhasil menyelesaikan misinya itu. Tanpa basa-basi lagi Xiaobai pun langsung berniat pergi ke tempat lainnya. Tentu saja para praktisi di atas jelas tak akan membiarkannya pergi. Langsung saja salah satu dari mereka menyerangnya, tapi tiba-tiba seperti yang diduga serangan itu tidak bisa melukai Xiaobai, tapi malah membuatnya itu semakin kuat karena nilai pengalamannya terus bertambah. Praktisi di sampingnya juga enggak mau kalah, dia juga langsung melempari Xiaobai dengan kekuatannya. Dan lagi-lagi Xiaobai ini sangatlah santuy hingga langsung merentangkan tubuhnya seakan dirinya ingin diserang oleh para praktisi ini. Kedua serangan ini membuat Xiaobai sangatlah puas karena serangan ini sangat layak untuk dia rasakan. Yang pasti yang dirasakan itu bukanlah sebuah luka, tapi ia hanya sekedar gatal. Jelas saja baik si botak beserta semua praktisi mereka lagi-lagi dibuat kaget, yang bahkan mengira Xiaobai ini sebenarnya sedang berpura-pura kuat. Mereka masih juga belum menyerah nih, di mana salah satu praktisi juga kembali bersiap untuk melakukan serangannya. Si botak mengira kalau kekuatan pria ini sangatlah kuat. Menurutnya kekuatan yang ditampilkan itu adalah teknik niat pedang yang berasal dari sekte Xingtian. Langsung saja praktisi ini melempar niat pedangnya ke arah Xiaobai, tapi tiba-tiba, ya, alih-alih berbahaya, kekuatan yang mengarah pada Xiaobai itu ternyata hanya seperti permen belaka. Xiaobai menangkap dan memakannya hingga membuat nilai pengalamannya terus meningkat. Alhasil Xiaobai pun akhirnya melakukan penerobosan langsung ke tingkat 9. Selain itu karena Xiaobai mendapati serangan dari niat pedang, oleh karena itu sistem mengatakan selain ranahnya, tubuh Xiaobai juga meningkat menjadi ke tingkat ke-6. Sontak semua praktisi auto ketar-ketir nih, di saat Xiaobai ini memang benar-benar sangatlah kuat. Tak membuang waktu lagi, sekarang giliran Xiaobai untuk melakukan pembalasan kepada mereka. Tapi sebelum dilakukan, Xiaobai terlebih dulu bertanya tentang sebuah keadilan dan kebenaran kepada si botak. Tapi si botak nampaknya menginginkan Xiaobai untuk tak melakukan pembantaian. Alhasil, Xiaobai pun tak menghiraukannya dan akhirnya ia pun kekeh untuk membantai semuanya. Langsung saja dengan kekuatan 100% lutut bergeser. Semua praktisi di atas bahkan si botak seketika tersedot ke arah pedang Xiaobai. Terlihat di bawah lutut mereka sudah ada sebuah angin yang menjerat mereka, yang pada akhirnya mereka pun terjatuh dan langsung berenang ke dalam kolam magma.
Sebelum pergi, Xiaobai membegal semua harta mereka tak terkecuali dengan si botak. Tapi dalam cincin penyimpanannya itu tidak ada sedikit pun uang yang tersimpan. 你就好好接受一下现实的毒打吧。即便是大奸大恶，为什么你的储物戒指一块零食都没有啊？你不修炼，有佛经足矣。 Di belakangnya, semua praktisi terus saja memohon agar Xiaobai bisa melepaskan mereka. Tapi Xiaobai tak mendengarnya dan langsung berniat pergi dari tempat tersebut. Dia kemudian membeli satu tunggangan lagi yang berupa mobil mewah dari sistem di tubuhnya. Yang tentu saja Xiaobai akan kembali untuk mencari semua fragmen yang tersisa. Di sisi lain di sebuah hutan, kita melihat Ergoji dan burung Poinik terlihat mereka sedang dikejar oleh sebuah kelompok. Salah satu dari mereka akhirnya berhasil untuk mengejarnya hingga langsung mengeluarkan sebuah teknik pemanggilan. Langsung saja para praktisi beserta sosok monster kemudian langsung menghentikan mobil tersebut. Baik Poinik maupun Ergoji mereka juga seketika berubah menjadi sosok manusia dan terus mencoba melarikan diri. Di dalam mobil, Ergoji dan Poinik mereka lagi-lagi bertengkar dan saling menyalahkan satu sama lain. Di sisinya, Tuan Putri yang melihat itu ia sama sekali tak menghiraukan pertengkaran mereka. Yang ada, dia terus saja berdoa dan berharap untuk keselamatannya. Singkat cerita, mobil mereka pun akhirnya dapat dihentikan. Sang tetua beserta anak buahnya terlihat seketika mengepungnya. Tapi apa yang terjadi, sang tetua alih-alih menghajar mereka, justru malah bersikap hormat pada seseorang yang ada di dalam mobil. Tentu saja Poinik dan Ergoji pun kebingungan nih dan langsung mengira kalau tetua itu tengah menghormati Tuan Putri. Tapi ternyata tetua itu bukanlah menghormati Tuan Putri, tapi menghormati Ergoji. Mereka mengira kalau Ergoji ini merupakan keturunan darah binatang suci unicorn. Jadi sang tetua berencana untuk membawa Ergoji kembali ke Gunung Api. Tapi jelas Ergoji sangatlah kebingungan. Ia pun di sana mencoba untuk melarikan diri, tapi tiba-tiba ya, sang tetua itu tidak membiarkannya pergi dan langsung menangkapnya. Si Ergoji mencoba melarikan diri dan terus meminta sang tetua untuk melepaskannya. Tapi jelas sang tetua tidaklah menghiraukannya dan berniat ingin langsung membawanya pergi ke Gunung Api. Awalnya si Poinik di dalam mobil masih terlihat santuy, tapi ia pun menjadi khawatir di saat Tuan Putri mengatakan kalau mereka ini jelas tak akan membiarkannya pergi dan pastinya mereka berdua akan segera dibantai. Langsung saja si Poinik mengeluarkan sebuah kristal dan seketika memakannya hingga akhirnya ia pun berubah menjadi Poinik raksasa. Baik tetua maupun anak buahnya mereka seketika terkejut karena ternyata sosok di dalam mobil itu adalah binatang Poinik kuno yang legendaris. Bahkan salah satu dari mereka meminta sang tetua untuk segera pergi dari tempat tersebut. Tapi sang tetua yang penasaran kemudian memilih untuk melawan dan akhirnya terjadi baku hantam. Sang tetua tahu kalau Poinik ini belumlah membangunkan garis keturunannya. Jadi ia pun sangat percaya diri untuk bisa mengalahkannya. Semua anak buahnya langsung saja menyerang si Poinik dengan membabi buta. Tapi sayang kekuatan si Poinik masihlah bisa bertahan. Bahkan ia sendiri berniat untuk menyelamatkan Ergoji. Melihat itu jelas saja sang tetua tidaklah membiarkannya. Dia seketika menembakkan dauki miliknya ke arah si Poinik. Serangan demi serangan terus dilancarkan. Sampai akhirnya kekuatan dan energi dari si Poinik pun habis dan akhirnya terjatuh.
找到李小白，让他救出沙狗。 Tapi meski begitu sang tetua masihlah belum menemukannya karena Tuan Putri seketika langsung berlari untuk menghindarinya. Di sisi lain di tempat Xiaobai, ternyata dia juga sedang dikejar oleh sekelompok orang. Bahkan Xiaobai sampai harus dikepung dan mereka meminta harta Xiaobai, ini yang merupakan sebuah mobil. Tapi seperti biasa Xiaobai tidaklah takut dan malah terus bersikap santuy. Seakan mereka ini bukanlah ancaman yang perlu ditakuti. Terbukti hanya menggunakan ranting pohon saja, Xiaobai mampu membuat mereka semua kewalahan. Bahkan hanya dengan hitungan detik saja, Xiaobai pun akhirnya membantai semuanya. Dan di sana Xiaobai kemudian ditemui oleh Tuan Putri yang kini membawa Poenik dengan keadaan menyedihkan. Serta ia juga menceritakan tentang apa yang terjadi kepada Ergoji. Yang sudah jelas, Xiaobai pun menjadi murka dan bersumpah akan membantai semua praktisi yang mengganggu hewan peliharaannya. Dan setelah itu, waduh, bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you again next time, and seperti biasa, salam para jagoan.